Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terus mengucapkan pengakuan iman kita hari ini. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. 2, 3, pengakuan saya dapat, sebab yang membuat saya mengalami bagi, katakan kiri kanan jadi sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saya merasa sukacita melihat Bapak Ibu yang luar biasa, yang penuh dengan keantusiasan. Walaupun dalam keadaan situasi yang tidak baik-baik saja bagi kota kita dan bagi bangsa kita, saya percaya kita terus mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita bisa ada di tempat ini semua karena Tuhan baik buat hidup kita. Tuhan luar biasa buat hidup kita, dan saya percaya sekali lagi kesejahteraan bangsa kita, kota kita, ini tanggung jawab kita semua. Oleh sebab itu kita terus berdoa, kita terus naikkan doa kita buat bangsa kita Indonesia, biar Indonesia dilawat, dijamah, dipulihkan oleh Tuhan, dan kota-kota juga dipulihkan oleh Tuhan. Karena kita percaya sekali lagi Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Dan Tuhan pasti lakukan yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, sekali lagi saya mendorong untuk Bapak Ibu baca ya. Matius pasal 5, 6, 7, buruan baca 5, 6, 7 karena ini perkataan Yesus mengajarkan kepada setiap kita. Ya, waktu itu murid-muridnya, tapi sekarang setiap kita diajarkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Kita sudah belajar tentang ucapan bahagia, kita juga sudah belajar tentang garam dan terang, kita sudah belajar juga Yesus dan hukum Taurat, dan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kebenaran firman Tuhan tentang kemarahan yang dilarang ya, kemarahan yang dilarang. Kita akan sama-sama baca Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-5 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat yang dahsyat dan luar biasa. Ayat 21, kamu telah mendengar katanya, yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Bapak Ibu tahu ini hukum keberapa? Halo? Hah? Keberapa? Ayo, Bapak Ibu, jemaat, hukum keberapa? Jangan membunuh, hukum ke-6 ya. Hukum ke-6, siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat yang ke-22, tetapi katanya Yesus berkata kepada kita semua hari ini, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Setiap orang loh. Berarti kita yang marah itu harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Firman Tuhan katakan, ya kita telah mendengar dari hukum Taurat, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tahun 2025 saya baca ya surat kabar, otomatis sekarang surat kabarnya bukan seperti dulu lagi ya, koran berbentuk fisik, tapi surat kabar kita bisa berbentuk online. Bapak Ibu bisa baca Kompas, Bapak Ibu bisa baca Metro TV, Bapak Ibu bisa baca segala macam ya berita-berita di dalam handphone kita online. Nah, di tahun 2005 bulan April ini terjadi di Surabaya. Ada seorang anak muda, dia membunuh papanya sendiri. Anak muda umur 22, 23 lah.
Dia ajak papanya untuk naik motor ke satu tempat, tapi dengan niat untuk membunuh orang tuanya. Singkat cerita, orang tuanya dibunuh dan dia dicari polisi. Waktu dia ketangkap dan diinterogasi oleh polisi nanya, motif kamu apa membunuh orang tua kamu, orang tua kandung kamu? Saya marah, saya sering dikata-katain, saya sering dibilang tolol, saya sering dibilang tidak berguna, anak tidak berguna. Keluar terus menerus setiap hari dari mulut orang tua saya, dari mulut papa saya. Dan itu membuat saya benci dan penuh kemarahan. Dan timbullah niat untuk menghabisi nyawa ayahnya. Dan ayahnya dibunuh oleh karena kemarahan, oleh karena kebencian, dendam yang dimiliki, dirasakan oleh anak muda ini. Mungkin Bapak Ibu sekarang kita anak-anak Tuhan bilang, Pak, saya nggak mungkin membunuh orang. Saya nggak mungkin menghabisi nyawa orang. Apalagi keluarga, nggak mungkin. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak kita membunuh dari perkataan kita. Berapa banyak kita membunuh dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Kadangkala kita nggak bisa mengekang mulut kita. Dan kadangkala yang keluar dari mulut kita itu caci maki. Kadang-kadang kata-katanya juga kata-kata yang menghakimi orang tersebut. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Kalau kita keluarkan kata-kata negatif, kata-kata yang menghakimi, artinya kita sedang membunuh seseorang. Kita enggak hidup di zaman hukum Taurat ya. Dan kita anak-anak Tuhan gak mungkin kita membunuh secara fisik. Tapi sekali lagi berapa banyak dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, kita membunuh karakter seseorang. Kita membunuh masa depan seseorang. Kita membunuh kehidupan seseorang. Ini penting loh. Kenapa? Karena ini kehidupan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan hari ini dikatakan kemarahan yang dilarang. Yang harusnya tidak ada di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Dan tidak boleh keluar dari mulut kita. Firman Tuhan katakan sekali lagi, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, kita akan belajar sama-sama kemarahan yang dilarang. Kata marah dalam bahasa aslinya itu nama artinya itu orge. Orge. Orge itu bisa artinya kemarahan yang berurat. Kemarahan yang benar-benar wah, kita marah benar. Ya kalau lihat gambar tuh ya kita marah. Bisa juga diartikan yaitu kemarahan yang berakar. Jadi kemarahannya sudah bertumpuk. Bisa juga kemarahan yang dalam jangka panjang. Yang tidak terpadamkan. Bisa juga keinginan untuk balas dendam. Ini kemarahan-kemarahan dalam bahasa aslinya. Kemarahan yang berakar, berurat, yang lebalang bener. Yang seakan-akan gak bisa mengampuni. Yang seakan-akan gak bisa melepaskan pengampunan. Dan itu timbul dendam di dalam hati kita. Kadangkala itu keluar dari mulut kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Yakobus pasal yang pertama, Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita. Sebab amarah yang artinya orge itu. Amarah manusia tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu harus tahu. Kemarahan tidak
pernah mengerjakan kebenaran. Tidak pernah mengerjakan kebenaran. Di Rasul Paulus, bahkan Rasul Yakobus dan bahkan Rasul Paulus dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 20. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari. Paulus mengingatkan kembali kepada kita jemaat kasih karunia. Untuk kita membuang semuanya itu dalam hidup kita. Marahan yang penuh dengan dendam. Yang harus tidak ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kemarahan bisa membunuh karakter seseorang. Kemarahan, dendam bisa membunuh masa depan seseorang. Bukan melalui fisik, tetapi bisa melalui kata-kata. Oleh sebab itu sekali lagi, Yesus pun mengajarkan kepada kita, ayo buang. Kalau kita disakiti, kalau kita mungkin ya ada orang yang ngatai kita, ada orang yang fitnah kita, ada orang yang jelek-jelekan, ada orang yang omongin kita, ada orang yang fitnah kita. Jangan simpan kemarahan dalam hidup kita. Penting untuk kita mengerti bahasa cintanya Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh darahnya. Kita jadi anak-anaknya. Dan jangan simpan kemarahan dalam hidup kita. Jangan simpan dendam dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang kita jalani ini. Dan kalau kita masih ada di dalam dunia ini, pasti ada orang yang menyakiti hati kita. Pasti ada orang yang melukai hati kita. Pasti ada orang yang berkata-kata yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi buanglah segala kemarahan di dalam kehidupan kita. Buang, kata Rasul Paulus. Buang semuanya itu dalam hidup kita. Jangan simpan dalam hidup kita. Kita harus buang kemarahan. Nah, kemarahan yang bisa menimbulkan, bisa membunuh seseorang. Kemarahan yang kata-katanya adalah kata-kata jahat. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita baca tadi ya, jangan kamu berkata kafir. Kafir dalam bahasa aslinya itu raka. Orang otak yang kosong. Jadi dengar, lihat. Kalau kita bilang kepada orang, kamu otaknya kosong. Itu kata-kata jahat. Itu kata-kata jahat. Kamu bodoh. Itu kata-kata jahat. Kamu tolol. Itu kata-kata jahat. Tidak berakal kamu. Otaknya di mana? Otaknya di dengkul. Itu kata-kata jahat. Apalagi kita bilang, kamu gak berharga. Ngapain kamu hidup? Wow, itu kita sedang membunuh hidupnya. Itu kata-kata yang dilarang. Yang akan menimbulkan kemarahan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang luar biasa dalam Tuhan. Jangan keluarkan kata-kata jahat di dalam kehidupan setiap kita. Jangan kita pernah mengejar seseorang, baik itu keluarga kita, baik itu anak kita, baik itu suami kita, baik itu istri kita, baik itu seluruh jemaat di tempat ini. Dan siapapun yang kita kenal, jangan pernah keluarkan kata-kata jahat yang bisa menimbulkan kemarahan bagi orang. Jangan ucapkan, kamu otaknya di mana? Kamu otaknya di dengkul. Kamu enggak berat. Jangan. Harus kuasai lidah kita. Harus kuasai perkataan yang keluar dari mulut kita.
Firman Tuhan juga katakan ada kata jahil. Jahil itu moros, bahasa asli. Hidupnya tidak bermoral, tidak berguna katanya. Kamu tidak bertuhan, kamu bebal. Ini bahaya. Ini kata-kata jahat yang bisa menimbulkan marahan. Yang bisa menimbulkan pembunuhan secara karakter. Membunuh secara perkataan kita. Kalau kita katakan hidup tidak, kamu tidak bermoral ya. Kamu tidak berguna. Kamu ngapain? Kamu memang gak bertuhan. Alkitab kita melarang itu. Jangan. Itu kemarahan yang menimbulkan kata-kata yang tidak baik. Bapak Ibu sadar, kalau kita seseorang mengatakan kafir, mengatakan jahil atau bodoh, tolol, otaknya degul, tidak bermoral. Artinya orang itu sedang menghina dan menghakimi serta merusak nama orang lain. Orang itu sedang menghina dan menghakimi serta merusak nama orang lain. Menghina ciptaan Tuhan berarti menghina Tuhan. Ya. Ini hati-hati loh. Kalau kita keluarkan kata-kata tersebut kita sedang menghina Tuhan yang menciptakan. Dan orang itu adalah orang yang sombong. Bapak Ibu, orang yang sombong Tuhan tidak suka. Pasti dia akan jatuh. Dia akan runtuh. Oleh sebab itu jangan ucapkan firman Tuhan, jangan. Jangan kamu marah, kamu nanti dihukum. Jangan kamu berkata jahil, nanti kamu dihadapkan kepada mahkamah. Jangan kamu berkata kafir, kamu akan diserahkan ke dalam api neraka. Ini peringatan buat kita, anak-anak Tuhan. Sekali lagi mungkin kita tidak membunuh secara fisik. Tapi berapa banyak dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, yang keluar dari mulut kita, membuat orang itu penuh dengan kebencian. Membuat orang itu marah. Jadi kita harus mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus menggambarkan mulut kita itu luar biasa. Katanya kalau kita berbicara penuh dengan kuasa. Dan hati-hati dari mulut kita. Yakobus juga menggambarkan mulut kita seperti api yang membakar. Hutan yang besar. Hutan yang lebat. Betul, mulut tidak bertulang, lidah tidak bertulang. Tetapi kita bisa mengekang. Tapi kita bisa mengendalikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan keluarkan perkataan yang tidak baik. Jangan kita berbicara kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada jemaat, kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Dengan kata-kata yang dilarang oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan. Kita harus bisa dan sanggup. Bapak Ibu, akibat kemarahan yang dilarang itu mengakibatkan kita itu pasti mengalami kejatuhan. Kita akan mengalami yang namanya kejatuhan. Akibat dari marah yang dilarang itu. Marah yang tidak baik kepada orang lain. Akan mengalami kejatuhan. Amsal mengatakan pasal yang ke-16 ayat 18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati pasti mendahului kejatuhan. Kita pasti akan jatuh kalau kita
sombong. Dan ingat, akibat kata-kata yang keluar yang tidak baik dari mulut kita, Tuhan gak suka. Sehebat apapun kita pasti mengalami kejatuhan. Karena kata-kata sekali lagi bisa membunuh orang lain. Dan akibat marah yang dilarang, kita akan dihukum. Kita akan mengalami yang namanya penghukuman. Kita akan dihukum di Gehana. Tahu Bapak Ibu Gehana? Zaman dulu Gehana itu tempat mana bangsa Israel itu mempersembahkan korban, anak-anak. Pada zaman itu orang-orang yang membunuh akan dihakimi oleh mahkamah agama dan akan dibakar di Gehana, yaitu lembah Hinom. Atau kalau sekarang simbolnya itu neraka. Itu. Jadi marah mengakibatkan kita akan mengalami kejatuhan, dan bukan itu, kita akan masuk ke dalam api neraka. Lembah Hinom namanya. Atau dihukum di Gehana. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melalui hukum Taurat, jangan membunuh itu secara fisik. Tapi Yesus datang menggenapinya. Bukan hanya secara fisik, tapi dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita sedang membunuh seseorang. Kalau kita baca Matius pasal yang kelima ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus, katanya, dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kalau kita eksposisi ayat ini, kata marah itu dihukum. Hukum itu pengadilan. Dan pengadilan zaman dahulu hakimnya terdiri dari 23 hakim. Jadi marah akan dibawa kepada pengadilan untuk dihukum. Marah kita ucapkan, kita akan dibawa ke pengadilan. Kalau kita katakan kafir, kita akan dihadapkan kepada mahkamah agama yang zaman dulu terdiri dari 71 hakim. Kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan dan eksposisi ini, kita ngomong kafir gitu ya pada orang. Kita ngomong kamu tolol, kamu bodoh. Kita sedang dihadapkan kepada mahkamah agama. Marah aja kita dihukum di pengadilan. Apalagi kita katakan jahil, tolol, bodoh, tidak berguna kamu. Kita dihadapkan kepada pengadilan yang lebih tinggi, yaitu mahkamah agama. Apalagi kita berkata jahil. Firman Tuhan katakan kita akan dimasukkan ke dalam api neraka, yaitu penghakiman Allah. Jadi ini penting Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Supaya kita dapat mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun kehidupan orang lain. Bukan meruntuhkan, bukan membunuh, tetapi gunakanlah setiap perkataan kita adalah perkataan yang memberikan kekuatan buat orang lain. Gunakanlah perkataan yang luar mulut kita, perkataan yang memberikan hidup bagi orang lain, bukan menghancurkan. Bahaya, marahan yang dilarang akan menghancurkan kehidupan kita. Kita akan mengalami kejatuhan dan pastinya kita akan menghadapi api penghakiman dari Tuhan.
Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang luar biasa, benaran firman Tuhan, jangan membunuh. Kamu pasti dihukum. Pasti dihukum. Membunuh bukan secara fisik, tapi bisa membunuh secara verbal, secara perkataan. Dan itu dihukum. Ada tahapnya. Firman Tuhan katakan marah dihadapkan kepada pengadilan. Kita katakan, naik lagi tingkatnya, katakan jahil. Kita dihadapkan kepada mahkamah. Kalau ada tingkatan lagi, kita katakan kafir. Kamu bebala. Kamu tidak bertuhan. Kita dihadapkan kepada penghakiman. Saya berharap dan berdoa buat jemaat yang luar biasa. Biar kita menggunakan perkataan kita menjadi perkataan yang luar biasa bagi orang lain. Perkataan yang memberikan hidup bagi orang lain. Perkataan yang memberikan masa depan bagi orang lain. Perkataan yang memberikan kekuatan buat orang lain. Jangan gunakan mulut kita atau perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang membunuh orang lain. Efesus pasal yang ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Yohanes 10 ayat 10a dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi jangan beri kesempatan kepada si iblis. Kenapa? Karena dia pasti akan membunuh, membinasakan hidup kita. Mari kita datang kepada dia. Mari kita sungguh-sungguh percayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia korbankan kehidupannya untuk kita. Dia tebus hidup kita. Dia ampuni dosa kita. Dan kita menjadi ciptaan baru dalam dia. Hidup kita harus berubah. Menjadi orang-orang yang pasti akan memberikan dampak yang luar biasa bagi banyak. Lihat karyanya yang luar biasa. Lihat pengorbanannya yang luar biasa buat hidup kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Untuk supaya hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Hidup yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup yang kita hidup ini, hidup karena percaya kepada Yesus. Dan ingat Bapak Ibu, bahwa di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus mengingatkan kepada setiap pribadi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, dengan persoalan. Mungkin ada orang gak suka dengan kita, mungkin ada orang gak senang dengan kita, mungkin ada orang yang menyakiti hati kita. Izinkan Roh Kudus berbicara buat hidup kita. Dan lembutkan hati kita untuk memberikan pengampunan bagi setiap mereka yang menyakiti hati kita. Jangan keluarkan kata-kata yang membuat orang marah. Yang membunuh karakter orang. Kita percaya sekali lagi, kita ada karena Tuhan baik buat hidup kita. Kita ada karena Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kita. Dan hidup kita pasti memberikan dampak yang luar biasa. Dampak yang dahsyat bagi setiap orang yang ada di sekeliling hidup kita. Baik anak kita, baik suami kita, baik istri kita, baik jemaat kasih karunia, orang-orang yang di sekitar kita. Biar mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Dan kita memberikan yang terbaik buat hidup mereka. Menjadi teladan buat mereka. Menjadi berkat dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita. Jangan keluarkan kata-kata yang dilarang. Jangan keluarkan kata-kata kemarahan yang dilarang. Jangan. Kunci rapat-rapat dari mulut kita. Kunci rapat-rapat dari hidup kita. Kita mau hanya yang keluar dari mulut kita
adalah mempermuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang.